Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Febriana dengan NIM 330202300038. Oke, jadi saya di sini akan sedikit memaparkan beberapa masalah yang terjadi akibat proyek revitalisasi Benteng Pendem Ambarawa. Jadi sedikit penjelasan, Benteng Pendem Ambarawa itu adalah salah satu peninggalan kolonial Belanda yang menyimpan sejarah panjang perjuangan dan penjajahan. Kini bangunan itu sudah berusia hampir 2 abad dan saat ini sedang ada dalam proses revitalisasi besar-besaran. Tapi apakah proyek ini berjalan lancar ya? Jadi, Benteng Pendem ini dibangun sekitar tahun 1830-an oleh Belanda setelah Perang Diponegoro sebagai basis militer dan penjara. Namun setelah Indonesia merdeka, bangunan ini terbengkalai, banyak bagian yang rusak dipenuhi lumut dan menjadi tempat yang sering dianggap bisnis oleh warga. Lalu pada Desember 2023, pemerintah melalui Kementerian PUPR mulai melakukan revitalisasi, bekerja sama dengan Dinas Cagar Budaya dan PT Waskita. Targetnya apa sih? Targetnya itu selesai pada waktu 1 tahun, tidak membangun ulang benteng pendemnya, hanya memperkuat struktur dan menambah fasilitas umum. Jadi pada saat proyek ini berlangsung, ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu 1, gangguan kebisingan kepada warga. Jadi warga yang rumahnya di sekitar Benteng Pendem mengakui bahwa mereka merasa kebisingan oleh proyek yang dilaksanakan pada malam hari. Karena pada saat malam hari orang itu istirahat. Dan kalau ada proyek itu membuat orang susah beristirahat, terutama untuk anak-anak dan lansia. Lalu yang kedua, kerusakan jalan lingkungan sekitar Benteng Pendem. Jadi saat proyek terjadi, ada beberapa kendaraan besar yang melewati jalan permukiman warga. Dan itu membuat jalan-jalan itu berlubang, rusak, dan sebagainya. Pada saat hujan, jalan itu tergenangi oleh air dan itu membuat becek. Dan ada beberapa warga yang mengeluhkan pada saat mereka mengantar anaknya ke sekolah, mereka itu jatuh di lubang itu dan motornya pun ikut rusak. Lalu yang ketiga, ada polusi udara dan lingkungan. Jadi saat proyek itu berlangsung, ada banyak debu yang masuk ke permukiman warga. Dan debu-debu itu bisa membuatkan sesak nafas dan batuk. Ada beberapa warga yang sudah merasakan akibat debu itu. Dan memang belum banyak, tapi itu sudah sedikit merugikan warga. Lalu yang keempat, ada relokasi warga. Jadi di sekitar Benteng Pendem itu ada beberapa rumah warga. Memang tidak banyak, namun ada beberapa. Warga-warga yang tinggal di sekitar Benteng Pendem itu direlokasikan ke daerah-daerah sekitar Benteng Pendem yang tidak terjarak dengan proyek itu. Ada beberapa, ya memang pada saat itu warga diberi kompensasi. Namun ada beberapa warga yang sangat tidak nyaman saat mereka dipindahkan dari tempat yang sudah lama mereka tinggali dan harus pergi. Lalu yang kelima, ada sosialisasi yang belum menyeluruh. Jadi pada saat proyek itu berlangsung, memang sudah ada sosialisasi, namun sosialisasi itu dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat saja dan belum menyeluruh. Dan beberapa warga sedikit mengeluhkan karena mereka tidak mengetahui beberapa informasi yang pasti. Jadi itu beberapa akibat atau permasalahan yang terjadi oleh proyek Benteng Pendem itu. Namun ada beberapa masalah yang mulai diatasi, yaitu seperti jalan yang rusak diperbaiki setelah tokoh masyarakat menyampaikan keluhannya kepada pihak proyek. Lalu tim proyek juga menyediakan dapur konsumsi untuk pekerja dan warga, serta ruang komunikasi informasi agar keluhan cepat diatasi oleh pihak proyek. Jadi proyek revitalisasi Benteng Pendem bukan hanya soal melestarikan bangunan tua. Ini tentang bagaimana pembangunan bisa berjalan lancar tanpa mengabaikan hak-hak dan kenyamanan warga. Harapan warga itu sederhana, yaitu Benteng Pendem ini bisa menjadi ikon wisata sejarah dan mereka bisa ikut dilibatkan dalam proyek seperti jika sudah jadi warga bisa berjualan di sana atau menjadi pegawai di sana begitu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.